museum terbesar di Jawa Tengah, Museum Ranggawarsita. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan museum terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Museum ini dirintis sejak tahun 1975 dan diresmikan sebagai museum provinsi pada tahun 1989. Nama Ranggawarsita diambil dari pujangga Keraton Surakarta, yaitu Raden Ngabeni Ranggawarsita. Museum ini menyimpan lebih dari 59.000 koleksi yang meliputi sejarah, budaya, seni, alam, dan teknologi. Bangunannya bergaya joglo klasik modern dan memiliki beberapa gedung pamer yang menampilkan fosil purba, peninggalan Hindu-Buddha dan Islam, batik, keramik, perjuangan kemerdekaan, kesenian tradisional, serta koleksi emas dan arca luar ruang. Museum Ranggawarsita menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya Jawa Tengah. Ini di mana? Hai guys, jadi aku tuh lagi di apa ini ya, Museum Ranggawarsita. Jadi aku tuh kayak penasaran banget kan, kayak di situ tuh ada apa aja. Tapi aku sendirian. Coba kita cari orang ya. Ayo kita coba jalan-jalan. Ini siapa? Kita usilin aja. Halo, nama kamu siapa? Sumpah. Temenin aku dong. Temenin aku apa di mana? Ini tuh Museum Ranggawarsita. Ini lengkap banget, sumpah. Aku mau lihat-lihat. Kamu nggak penasaran? Penasaran sih. Ya udah, nama kamu siapa dulu? Lina. Aku Lini. Ayo kita jalan-jalan dulu. Tapi ini gimana sih? Museum. Oh iya. Ini emang deh. Yuk coba kita cari-cari. Kita masuk dulu yuk. Yuk. Kita lihat nih, banyak banget ya ampun. Aku sampai bingung loh di mana ya yang kira-kira bakal paling tertarik. Cari nih. Enggak sih. Sumpah ini bagus banget. Ini apaan ya? Namanya sih Gentang Bel dari Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap ini kayak apa? Belnya dari Cilacap. Coba kita cari ya. Ini tuh apa filosofinya? Genta merupakan artefak arkeologi berbahan perunggu yang berasal dari masa hidup Buddha dan ditemukan berasal dari kantor Bupati Cilacap. Pada masa lalu, genta digunakan sebagai alat pemanggil abdi dalam, perlengkapan upacara keagamaan, alat isyarat, serta simbol pengusir roh jahat. Genta termasuk dalam arkeologi sejarah atau arkeologi klasik karena merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berkaitan dengan kehidupan, keagamaan, dan pemerintahan, serta dikategorikan sebagai artefak karena merupakan benda buatan manusia yang dapat dipindahkan. Nah, kita udah tahu ini tuh bel ini itu gunanya buat apa, terus sejarahnya, fungsinya buat apa. Jadi kita lanjut yuk, kemana nih? Nih, coba ke sana yuk. Guys, kita tiba-tiba di mana sih? Kayak ya ampun, kayak di masa lalu gak sih? Banyak arca, banyak bangunan, candi, kayak ngingetin candi apa candi Kerajaan atau candi Borobudur. Ayo kita lihat lagi. Itu apa? Jalan lagi apa nih? Coba ini apa guys? Kalian harus lihat ini kayak patung gitu. Coba liatin. Wah, itu arca Malang. Iya, di Kabupaten Semarang. Sumpah, kita Semarang ini sudah tahu ya ampun, dan sekarang kita baru tahu kalau ini. Arca Siwamakala merupakan arca penjaga candi Hindu, berasal dari Kabupaten Semarang. Arca Siwamakala ini termasuk dalam kategori arkeologi artefak. Mahakala biasanya disandingkan dengan Nandiswara, diletakkan bersama bagian depan bangunan candi yang mengapit pintu masuk bilik candi. Loh, kita lagi di mana? Gimana nih? Ya ampun, kok tiba-tiba kayak gini sih, pusing banget aku ya. Tapi kok coba kita lihat apa ya ini? Coba ya kita lihat. Ayo. Ini kok kayak ada pakaian adat. Terus ini ternyata pengantin Semarangan. Kita harusnya tahu nggak sih ini? Kita dari Semarang, kok masa kita nggak tahu? Kita nggak tahu ya. Iya ya ampun, coba kita lihat deh. Ini kayak gimana detailnya, bajunya bagus banget, sumpah. Asli deh. Busana pengantin Semarangan berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
sebagai hasil pengaruh budaya Jawa, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Busana ini termasuk artefak budaya karena dibuat manusia untuk ritual pernikahan dan menyimpan nilai simbolis seperti kemakmuran, kesucian, dan kehormatan. Fungsinya sebagai pakaian adat dan penanda identitas budaya Semarang. Diciptakan oleh pengrajin lokal melalui akulturasi budaya. Nah, kita udah tahu apa sejarahnya, terus apa yang bikin tertarik dari apa ini pengantin Semarang. Coba kita lihat lagi, ini masih banyak banget ya nih. Masih banyak banget nih, kalian bisa lihat nih. Ini bener harus kita lihat tuh. Jelajah lagi. Ayo, Ayo. silakan kita ikutin kita terus guys. Aduh. Nah, ini juga ada busana pengantin Solo, banyak banget di sini jujur busana pengantinnya. Terus juga geser banget. Ayo kita lihat. Ini ada apa nih? Kolenjer. Terus Naskah ada lontar. bener dari Sragen. Terus kita coba mundur lagi. Apa nih? Pak, ini apa? Ada fosil tanduk kerbau purba. Kita pasti udah sering dengar dan pasti kalian juga tertarik sama fosil-fosil nih. Coba kita lihat ya. Fosil tanduk kerbau purba berasal dari Kabupaten Sragen. Fosil tanduk kerbau atau Bubalus palocokrabu ditemukan di situs warisan dunia, Sangiran, Jawa Tengah, dan termasuk dalam kategori artefak. Menurut kronologi waktu, pernah hidup di kawasan ini sekitar 700.000 hingga 800.000 tahun silam. Malah gitu toh. Coba kita lihat ya ke atas lagi. Ke atas. Ini. Rupanya kalian pasti udah sering dengar ya kalau kalian suka antropologi. Dia ada kapak lonjong yang sering banget kasih penjelasan ini di zaman Neolitikum. Kapak lonjong adalah artefak dari zaman Neolitikum, berasal dari Kabupaten Sragen. Disebut artefak karena dibuat dan digunakan langsung oleh manusia sebagai alat. Bentuknya lonjong, pangkal agak runcing, dan bagian tajamnya melebar serta diasah dari dua sisi hingga simetris. Kapak ini lebih maju dibanding alat batu zaman Paleotikum karena sudah menggunakan tangkai atau pegangan, tidak digenggam langsung. Walah, ini penjelasan kapak lonjong. Iya, ya ampun, ini aku baru lihat yang beneran. Jadi kayak ini bener-bener bermanfaat di museum ini ya ampun. Kalian jangan lupa ya, kita bisa lagi. Yuk, Ini apa? cuma ini yang apa gak sih guys? Di sini kayak lagi. Nah, wah ini udah tiba-tiba Di luar lagi. iya. Waduh Nin, aku nggak mau pulang sebenarnya Nin. Aku mau di sini terus. Oke, pengen lihat-lihat. Ya udahlah Nin, untuk dia. Ya ampun, kita pertemuan pertama kita jadi seseru ini. Banget ya. Emang dong. Yuk, coba kita ke sana dulu. Aku kayaknya mau pulang deh Nin. Kayaknya aku kan tinggalnya di sini. Kamu tinggalnya di mana? Aku mau pulang dulu ya. Lah, gimana?